Tak kurang dari 1 kali 24 jam, jajaran Satreskrim Polres Merangin berhasil mengungkap dan mengamankan pelaku penembakan Anang Adriono, 37 tahun, warga desa Sungai Sahut, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Jambi, pada Jumat 14 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Informasi yang berhasil dihimpun terungkapnya kasus penembakan tersebut bermula saat polisi mengumpulkan beberapa informasi terkait korban. Saat itu diketahui korban keluar bersama wanita berinisial PT, 36 tahun, seorang janda, warga desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan. Bahkan pihak kepolisian pun memeriksa beberapa CCTV dan keterangan warga jika korban keluar berdua. Akhirnya pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap PT. Dari keterangan PT yang tidak masuk akal, lalu polisi pun mengembangkannya dan berhasil menangkap dua pelaku, yakni CG 38 tahun dan CD 37 tahun, keduanya warga desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan. Kapolres Merangin AKBP Ruri Roberto saat dikonfirmasi membenarkan jika pelaku penembakan tertangkap. 1 orang wanita dan 2 orang laki-laki, ketiganya saat ini sedang diambil keterangan dan masih menyelidiki apa motif dan peran ketiganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi kepada rekan-rekan wartawan dapat disampaikan hari ini Sabtu, yaitu tanggal 15 Juni, dapat saya sampaikan selaku Kapolres Merangin kejadian kemarin di mana terjadi suatu peristiwa yang diduga pembunuhan sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, yang mana korban mempunyai saudara dan saudara tersebut, yaitu saudara kandungnya, mendapat laporan bahwasanya korban ini meninggal dunia pada saat dilakukan pengecekan di puskesmas. Berita tersebut didapatkan dari pamannya nama Giono, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Kolonel Abdul Jani di Bangko. Sementara untuk identitas korban, AA inisial 37 tahun, Islam, yang beralamat di Desa Margoiso, Kampung 7, Tabir, Merangin. Dapat disampaikan juga, sejak dilaporkan peristiwa tadi malam kepada Polres Merangin, kami langsung berusaha untuk mengungkap dengan bentuk 2 tim gabungan dari Polres Merangin maupun Polsek Tabir dan Tabir Selatan. Dan alhamdulillah tadi pagi kami sudah mulai menemukan tanda-tanda di mana kami mengamankan seorang perempuan inisial P, di mana inisial P ini dapat diketahui sebagai teman daripada korban. Teman tersebut sudah terjalin dari hubungan pada masa SMA, sehingga sampai sekarang terjalin hubungan. Untuk diketahui juga, saudari P ini yang kita amankan pada saat tersebut memang berposisi sebagai single parent atau orang tua satu atau janda, di mana hubungan tersebut antara korban dan pada saat itu sebagai saksi masih berlanjut ke hubungan sebagai suami istri, di mana dalam hubungan tersebut hasil pemeriksaan awal disampaikan juga bahwasanya menurut saksi P pada saat itu si korban melakukan pengancaman apabila tidak diikuti kemauannya akan menyebarkan video-video porno terkait dengan diduga saksi P ini. Sementara P ini masih berstatus seorang pegawai pada salah satu rumah sakit dan atau puskesmas di desa tersebut. Karena merasa terancam, saksi P ini menghubungi 2 rekannya yang diketahui sebagai inisial C dan inisial S, dua-duanya lelaki. Dan saksi P ini, masih kita sebut saksi pada saat itu, menyampaikan keluhan kepada kedua rekannya tersebut terkait apa yang dialaminya, sehingga dengan curhat ataupun penyampaian tersebut, kedua laki-laki tersebut ada niat yang dalam tanda kutip berdasarkan penelusuran kepada HP, yaitu memberikan pelajaran kepada korban, sehingga disusunlah rencana. Pada saat rencana tersebut kami dapat mengetahui di mana hasil dari rekaman CCTV atau kamera pengawas yang berada di salah satu sudut kota di tempat mereka berkumpul, diketahui bahwasanya ketiga tersebut pernah melakukan suatu pertemuan, dan hasil dari pertemuan tersebut didapatkanlah berdasarkan pemeriksaan adanya suatu rencana untuk memberikan pelajaran tersebut, yang ternyata terjadi di hari Jumat kemarin 14 Juni di sore hari,
di mana salah satu yang diduga pelaku melakukan penembakan kepada korban dari belakang yang mengenai dada dan kemungkinan tembus ke bagian ulangi, tembakan dari punggung tembus ke dada dan bersimbah darah. Pada saat ditemukan oleh saudara Giono, korban ini masih hidup. Namun dalam perjalanannya ke puskesmas, korban sudah meninggal dunia. Sehingga tadi si saudara daripada korban membuat laporan. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepada saksi P tadi, di pagi hari tadi, dapat pendalaman, kita mengetahui adanya bantuan dari 2 lelaki tersebut, dan kita lakukan pengambilan ataupun upaya paksa. Salah satu dari laki-laki tersebut yang memang tadi pagi akan melaksanakan akad nikah, namun telah kita sampaikan juga pada kedua belah pihak, baik itu calon mempelai perempuan keluarganya, bahwasanya yang bersangkutan akan dilakukan pemeriksaan karena terkait dengan satu tindak pidana. Untuk diduga sebagai senjata telah ditemukan dan memang dibuang di kali dan telah ditemukan. Sementara ini senjata tersebut masih senjata rakitan dan hal tersebut juga bagian dari proses penyidikan. Namun tetap kita akan tunggu sampai di mana dan sampai sejauh mana terkait dengan keterlibatan ketiga sini. Untuk persangkaan pasal, kami memang akan berhati-hati, bisa ini termasuk pembunuhan 338 ataupun 340 berencana, namun tetap nanti penyidik masih punya waktu sampai dengan 1x24 jam. Pada saat tadi siang sekira pukul 11 diamankan, atau dalam hal ini nanti akan dilakukan penangkapan dan akan dilaksanakan pendalaman secara maraton kepada ketiga yang masih status saksi pada saat ini. Dan disampaikan juga bahwasanya ada beberapa barang bukti yang ditemukan, yaitu pertama celana panjang warna biru kita temukan, kemudian berdasarkan luka yang diderita di punggung, yaitu 1 cm kali 1 meter dan dengan kedalaman tidak dapat diukur karena lukanya diduga tembus sampai ke dada, dan akan dilakukan pemeriksaan terkait dengan proyektil yang ada. Dan juga terhadap mayat tersebut juga akan insya Allah akan dilakukan ekstremitas, artinya pemeriksaan secara menyeluruh. Kemudian juga ditemukan juga 1 helai jaket warna hijau dan tas kecil berwarna coklat dengan isi handphone, power bank, kemudian dompet kecil dengan 3 BPKB motor dan mobil, 1 bungkus rokok, 1 botol minuman fresh tea, 1 dompet dan kartu-kartu lainnya, serta uang sejumlah 135.000. Dan barang bukti lanjutan hasil penyitaan yang kita lakukan kepada terduga